bersikap selalu berprestasi dalam ilmu kreatif segala bidang, berbudi pekerti yang luhur, cerminan dari iman. Hormatilah gurumu, sayangilah kawan, santun lisan dan bertindak. Kobarkanlah semangatmu, rajin belajarmu, jadilah penerus bangsa. Junjung tinggi sekolahmu, SMP Negeri 2 Sedati. Harumkanlah sekolahmu, SMP Negeri 2 Sedati. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 2 Sedati, Bapak Didi Winarko, SPD MPD. Yang kami hormati Ibu Tantri Rahmawati, MPC Psikolog. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali kelas 8, yang kami banggakan atas bantuan kerjasama dengan kakak-kakak asik Community Educare Surabaya. Yang kami sayangi anak-anakku peserta didik kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi hari yang indah ini, sejuk, damai, kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan semangat untuk senantiasa bersama-sama berada di aula SMP Negeri 2 Sedati dalam rangka melaksanakan seminar asik parenting series persembahan dari BK SMP Negeri 2 Sedati atas program dari Bapak Kepala Sekolah. Alhamdulillah, kami BK menyampaikan terima kasih dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di masa pandemi seperti ini Bapak Kepala Sekolah memberikan support yang luar biasa untuk meningkatkan kemampuan, untuk meningkatkan skill, untuk terus belajar, menjadi orang tua, berdampingan dengan pihak sekolah agar anak-anak tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang berkualitas, yang nantinya akan memimpin bangsa kita Indonesia maju. Salawat dan salam kita panjatkan, kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, karena dengan bimbingan beliaulah yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah, dari zaman kebodohan menuju zaman terang benderang dengan pancaran nur Islam. Salawat dan salam kita curahkan kepada keluarga Rasulullah, para sahabat Rasulullah, dan generasi-generasi penerus perjuangan Rasulullah. Alhamdulillah, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan dari kegiatan seminar asik parenting series. Bapak Ibu yang berbahagia, perlu diketahui kegiatan ini merupakan kegiatan yang luar biasa, support yang luar biasa dari Bapak Kepala Sekolah. Selama ini SMP Negeri 2 Sedati belum pernah mengadakan parenting, perlu diketahui, tetapi dengan kepemimpinan Bapak Didi Winarko, SPD MPD ini, kita memulai untuk mengkaji, untuk belajar bersama menjadi orang tua agar bisa bersinergi dengan pihak sekolah, mendidik anak-anak kita menjadi lebih baik, berkualitas dan berkarakter. Seminar parenting series ini selama 3 hari, perlu diketahui Bapak Ibu,
Ibu yang berbahagia yang kami hormati, saat ini kita laksanakan untuk wali murid kelas 8 secara offline hanya untuk pengurus. Jadi kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu karena putra putri panjenenganlah yang merupakan kandidat terbaik dari kelasnya, karena putra putri jenengan menjadi pengurus kelas. Ada yang jadi ketua kelas, ya, ada yang jadi sekretaris, dan juga ada yang jadi bendahara. Kemudian nanti akan kami sosialisasikan melalui channel YouTube sekolah jam 7 malam untuk seluruh wali murid kelas 8. Hasil dari seminar parenting pada hari ini. Kemudian besok kakak-kakak kelas 9 beserta orang tuanya akan melakukan seminar parenting juga dengan materi pendampingan orang tua dalam penentuan studi lanjut. Kami akan memberikan arahan bagaimana kerjasama yang baik antara orang tua dengan anak supaya mereka bisa memilih sekolah yang tepat dan jurusan yang sesuai dengan bakat, minat, serta kemampuannya. Dari hasil parenting, kami juga akan melakukan pendampingan selaku BK untuk mengarahkan bagaimana yang terbaik, studi lanjut yang terbaik untuk anak-anak kita setelah lulus dari SMP Negeri 2 Serdang. Pada malam harinya juga bisa dinikmati di channel YouTube sekolah bagi wali murid kelas 9 yang tidak bisa hadir secara offline pada pagi harinya. Kemudian yang terakhir yaitu hari Minggu untuk wali murid kelas 7 secara online. Jadi kami melakukan memberikan webinar kepada wali murid kelas 7 dengan materi Merdeka dari Stres. Kenapa kami memberikan materi Merdeka dari Stres? Karena selama pandemi pembelajaran jarak jauh yang mulai Maret ya Bapak Ibu ya, mulai Maret hingga saat ini banyak informasi, keluhan-keluhan bahwa mengindikasi anak-anak mengalami stres selama di rumah. Itu seperti demikian. Karena adaptasi yang berbeda, mereka perlu melakukan penyesuaian diri yang sebelumnya belajar di sekolah sangat menyenangkan. Ngapunten nggih, tempatnya juga Bapak Ibu Bersani sangat luas dan nyaman sekali. Di belakang ada taman, ada gazebo, indah sekali sekolahnya. Mereka bisa bekerja sama dengan baik, bermain ceria. Kemudian mereka harus berada di rumah sekian bulan, hampir sudah 9 bulanan ya Bu ya. Jelas mereka akan mengalami gejala-gejala stres yang ditunjukkan kondisi fisiknya sering sakit atau secara psikologisnya mereka sering marah-marah kepada orang tuanya. Benar ya Bu, sering marah-marah ngaten nggih. Jadi kadang-kadang sampai ada yang menyampaikan, masa Bu Yanti, anakku sebut di SMP nangis sampai seperti itu. Yakin rindu sekolah, akhirnya jadi tegang, terus tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Itu nanti hari Minggu. Tapi monggo kalau misalnya bagi ikut untuk yang kelas 8 untuk materi Merdeka dari Stres, nanti bisa hubungi ke grup yang sudah kita buat ya, grup seminar parenting kelas 8. Monggo kalau misalnya karena Zoom kapasitasnya kita buat lebih besar sehingga wali murid kelas 8 atau kelas 9 juga bisa mengikuti materi Merdeka dari Stres dengan terapi EFT. Kita BK mengajarkan terapi emotional freedom technique, jadi membebaskan emosi kita supaya kita tidak mudah sakit, baik itu sakit fisik misalnya sering pusing, sering mual, sering sakit perut gitu ya waktu mengerjakan tugas-tugas daring, atau juga sebagai orang tua menghadapi anak-anaknya yang sering marah-marah di rumah. Itu
gitu. Monggo nanti saya share link Zoom-nya. Gitu. Pelaksanaannya hari Minggu jam 3 sore sampai jam 5. 2 jam tengah. Itu sekilas tentang program seminar asik parenting yang akan kita laksanakan. Semoga berkah Bapak Ibu, mohon doanya SMP Negeri 2 terus memberikan yang terbaik, berusaha melayani, bekerja sama dengan orang tua, bersinergi untuk masa depan anak-anak bangsa. Itu yang perlu kami sampaikan selaku pembawa acara. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Pada hari ini kita mulai dengan pembukaan, kemudian sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah, sambutan dan arahan tentang program, sekaligus sosialisasi tentang simulasi pembelajaran luring ya Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan Sidoarjo semakin membaik kondisinya dan sekolah kita bisa diperkenankan untuk pembelajaran secara luring, anak-anak bisa belajar kembali di sekolah. Dan nanti Bapak Kepala Sekolah akan memberikan arahannya. Kemudian selanjutnya langsung saya serahkan kepada moderator untuk menghandle acara seminar parenting yang akan disampaikan oleh Ibu psikolog kita, yaitu Ibu Tantri Rahmawati. Untuk jelasnya nanti moderator akan menyampaikan company profile dari beliau ya. Dan terakhir adalah tanya jawab. Ibu-ibu, bapak-bapak monggo sharing, mumpung ada ibu psikolog yang mendampingi kita bagaimana bisa meningkatkan kecerdasan ya, karena bersama asik. Terima kasih kakak-kakak sudah dibantu, kakak-kakak asik. Asik artinya adalah adversity, spiritual, intelijensi, kemudian emosional. Quotient itu adalah kecerdasan. Jadi kemarin kakak-kakak asik juga membimbing untuk diklat ESQ ya, asiknya berkarakter, asiknya sukses. Sekarang hasil dari diklatnya ESQ kemarin, beberapa perwakilan dari kelas itu mereka punya mimpi, 100 mimpi luar biasa anak-anak kita. Ada yang punya keinginan untuk kuliah di Jepang dengan animasi, menjadi animator dunia, dan dibuktikan Bapak Ibu mereka bisa membuat animasi Pak. Dan insya Allah oleh kakak-kakak asik nanti dibantu untuk ngupload ke YouTube sekolah ya Kak ya. Hasil dari diklat ESQ-nya, anak-anak kita luar biasa. Ada yang ingin ke Jepang, ada yang ingin ke Korea, ada yang ingin kuliah di Amerika. Mereka sudah punya perencanaan, dibantu untuk membuat perencanaan detail, dan mereka bisa membuat 100 mimpi dalam hidupnya. Insya Allah nanti ini setelah pendampingan Bapak Ibu bisa melihat YouTube sekolah, YouTube SMP Negeri 2 Sedati. Monggo jangan lupa di subscribe ya Bapak Ibu, terus di share ke grup keluarga supaya bangga, ini loh anakku sekolah di SMP 2 Sedati, anak-anaknya luar biasa loh, sampai bisa buat animasi, kepingin kuliah di Jepang, itu seperti itu. Jadi monggo dibantu untuk subscribe channel YouTube sekolah, di-share ke grup-grup keluarga. Jadi anak kita adalah anak yang luar biasa hebat. Dan insya Allah besok kita juga akan mendatangkan anak kita yang sekarang menjadi modeling ya, masuk ke modeling nasional. Padahal anak ini adalah anak berkebutuhan khusus tunarungu Bapak Ibu. Siswa sini barusan juara 2 tingkat nasional lomba cipta karya puisi. Sekarang jadi model nasional anak berkebutuhan khusus. Besok kita akan undang untuk sharing bagaimana bisa mendampingi, orang tuanya bisa mendampingi, anaknya bisa berprestasi. Ada ngapunten ditinggal ayahnya sejak kelas 4 SD. Jadi anak yatim. Itu seperti itu. Baik,
Itu dari kami. Kemudian diakhiri dengan penutup dan doa. Insya Allah jam 10 tepat kita sudah selesai sehingga bisa melaksanakan sholat Jumat bagi yang menjalankannya. Baik, itu saja dari kami selaku BK, saya Bu Yanti. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, berikutnya adalah sambutan dan arahan dari Bapak Kepala SMP Negeri 2 Sedati. Kepada yang terhormat Bapak Didik Winarko SPD MPD, waktu dan tempat kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah amatatu. Sehat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Anak-anak sehat ya? Ya, ini satu hal yang harus kita syukuri karena kesehatan itu sangat mahal Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar. Ibu Bapak semuanya, yang pertama, saya ucapkan terima kasih panjenengan sudah berkenan untuk hadir di sini dan juga kepada anak-anak kelas 8 yang mewakili pengurus-pengurus kelas. Ini semuanya anak hebat ya, karena tidak semua anak kelas 8 bisa menjadi pengurus kelas, luar biasa. Tepuk tangan dan untuk semuanya. Ya. Bapak Ibu yang ada di tengah-tengah kita, putra-putri jenengan ini harus diakui hebat ya, karena termasuk salah satu siswa yang dipercaya oleh teman-temannya untuk menjadi pengurus ya. Ini salah satu pengalaman hidup yang bermakna Ibu Bapak. Seperti yang disampaikan Bu Yanti tadi, salah satu kegiatan dari sekolah itu adalah kegiatan parenting Pak Ibu. Sebenarnya saya menginginkan ketika menyusun program sekolah di awal Juli tahun kemarin, itu saya menginginkan semua orang tua kelas 7, 8, 9 itu bisa ikut. Tapi di perjalanan, tahu-tahu sekolah harus melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh karena pandemi. Sehingga kegiatan parenting ini tetap harus berjalan meskipun yang hadir itu hanya perwakilan, sedangkan yang lain bisa melihat dari streaming YouTube, dari siaran YouTube sekolah kita itu. Bapak Ibu, tujuan kami sebenarnya menghadirkan panjenengan itu tidak lain adalah selaku kepala sekolah saya mohon bantuan. Terus kan saya mohon bantuan untuk ikut membantu sekolah dalam memajukan prestasi putra putri jenengan. Juga membantu sekolah di dalam mengembangkan karakter putra putri panjenengan, karena Bapak Ibu seperti yang jenengan ketahui, putra putri jenengan kan tidak datang ke sekolah setiap hari, belajarnya kan di rumah melalui HP, melalui WA dan sebagainya. Kadang-kadang harus pakai laptop bergantian dan sebagainya, sehingga kadang-kadang hal seperti ini itu dari satu sisi bisa menghilangkan aspek-aspek yang seharusnya dimiliki oleh seorang siswa. Mungkin rasa ikut memiliki sekolahnya berkurang. Mungkin rasa sosial dengan teman yang sehari-hari ketemu itu juga bisa berkurang. Sehingga salah satu dampaknya seperti yang disampaikan Bu Yanti tadi, anak-anak itu jenuh belajar dari rumah terus. Kadang-kadang yang jenuh bukan anaknya Pak Ibu, tapi juga orang tuanya. Salah satu gejalanya, kalau tadi Bu Yanti mengatakan putra putri jenengan sering marah-marah, tidak tertutup kemungkinan ibu bapak juga sering marah-marah ke putranya. Ya, karena ngajari kok gak bisa ya anaknya ibu bapak terbawa emosi. Nah, untuk itu kita adakan kegiatan semacam ini sehingga kami sedikit banyak bisa terbantu, ibu bapak juga sedikit banyak dapat tambahan bagaimana ya mendampingi anak-anak ini.
Itu Bapak Ibu salah satu tujuan kami, mudah-mudahan berkenan ya Pak Ibu. Bapak Ibu yang hadir hari ini kebetulan semuanya adalah orang tua kelas 8 dan anak-anak yang hadir di sini adalah kelas 8. Kenapa kelas 8 ini kami dahulukan? Karena begini Pak, selain berkaitan dengan pendampingan panjenengan ke putra-putri panjenengan nanti Bapak Ibu, yang perlu kami sampaikan adalah adanya perubahan sistem ujian yang dilaksanakan di sistem pendidikan di negara kita Bapak Ibu. Sebagaimana yang panjenengan ketahui, tahun-tahun yang dulu itu panjenengan mesti akan sering mendengar istilah ujian nasional. Nah, ujian nasional kalau yang dulu-dulu itu selalu ditujukan kepada siswa kelas 9. Nah, Bapak Ibu, mulai tahun kemarin ujian nasional itu sudah tidak ada. Nah, untuk tahun 2021 ujian nasional juga tidak ada. Tapi sebagai gantinya itu nanti ada semacam ujian yang dinamakan AKM. AKM itu A itu assessment itu penilaian, K-nya itu kompetensi, M-nya itu minimal. Jadi ada penilaian kompetensi minimal. Kompetensi minimal itu adalah kemampuan dasar Bapak Ibu. Siapa yang diuji? Bukan kelas 9 tapi justru kelas 8. Nah, berarti nanti putra-putri jenengan akan menghadapi semacam penilaian kemampuan dasar ini Bapak Ibu. Ini sebenarnya adalah pengganti dari ujian nasional tapi sasarannya pada kelas 8. Nah, AKM itu nanti akan dilaksanakan secara nasional. Pelaksanaannya insya Allah kalau tidak ada perubahan jadwal itu akan dilaksanakan minggu ketiga bulan Maret 21. Berarti tinggal berapa bulan malah Pak Ibu? 3 bulan, sekitar 3 bulan lagi deh. Nah, untuk anak-anak kelas 8 sendiri jangan takut, jangan khawatir, jangan membayangkan hal-hal yang sulit. Karena AKM itu hanya untuk mengukur kemampuan dasar, penguasaan dasar. Hanya 2 yang diukur, yaitu kemampuan literasi. Literasi itu memahami bacaan, menangkap ide yang ada di dalam bacaan itu, memahami maksud yang ada di balik kalimat-kalimat yang tertulis di dalam bacaan. Kemudian selain literasi, nanti yang dilihat lagi adalah kemampuan numerik. Numerik itu berkaitan dengan angka-angka Bapak Ibu. Jadi kalau orang-orang zaman dulu mengatakan berhitung, ya, kemampuan berhitung. Jadi konsep-konsep hitung-hitungan itu nanti akan dilihatkan di situ, akan diujikan di situ. Contoh sederhana Bapak Ibu, ya. Contoh sederhana, kalau Bapak Ibu punya tetangga yang berprofesi sebagai tukang bangunan. Tukang bangunan itu kalau jenengan tanya, Pak, aku bangun kamar, renovasi kamar itu ukuran 3 meter kali 4 meter. Saya ingin mengganti keramiknya. Kira-kira tak kira Pak? Apa yang dilakukan Pak tukang ketika menghitung? Cepat sekali nih Bapak Ibu ya. Nah itu berarti Pak tukang bangunan ini punya kemampuan numerik yang luar biasa. Mungkin hanya lulusan SD, tapi kemampuannya sangat luar biasa. Kalah dengan, mungkin saya kalah dengan Pak tukang itu. Nah itu nanti yang akan diukur dalam kegiatan penilaian kompetensi minimal tadi. Yang diukur adalah kemampuan literasi dan numerik. Itu Bapak Ibu ya. Nah anak-anak sendiri nggak usah takut. Kok aku nggak bisa? Ya nggak ada. Tidak ada kata tidak bisa. Ya. Selama kalian sudah terbiasa membaca, selama kalian sudah terbiasa berpikir secara kritis. Itu ya Bapak Ibu.
Selain menghadapi AKM nanti Bapak Ibu, putra putri jenengan pada saat hari pertama AKM itu 2 hari Pak Ibu. Yang pertama itu literasi. Setelah literasi, putra putri jenengan diajak untuk mengisi atau mengerjakan apa yang disebut sebagai survei karakter. Di situ nanti putra putri jenengan hanya menjawab saja Pak Ibu, menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan ini sifatnya mengundang opini dari anak-anak, ingin melihat opini dari anak-anak ini. Contoh sederhana begini Bapak Ibu, ketika berjalan ke sekolah, di halaman sekolah Dinda menemukan uang 100.000. Pertanyaannya sederhana, apa yang harus dilakukan oleh Dinda? Di situ pilihannya diambil sendiri, disimpan sendiri, kemudian diberikan ke Bapak Ibu guru yang 3. Itu pilihan yang kedua. Pilihan yang ketiga, dibelanjakan sendiri ke kantin sekolah dan makanannya dibagikan ke teman-teman. Terus pilihan yang terakhir, dibiarkan saja, artinya tidak diambil, tidak dapat. Nah Bapak Ibu, dari 4 pilihan itu, ketika anak-anak memilih salah satu, itu sudah paling tidak sudah menunjukkan, oh anak ini karakternya seperti apa. Itu misalnya dibiarkan saja nggak diambil, oh itu berarti anak ini terbiasa tidak peduli dengan apapun. Nah itu Bapak Ibu, jadi nanti itu yang akan diujikan ke putra putri jenengan di bulan Maret ya. Ya itu. Kemudian yang terakhir nanti anak-anak akan diajak untuk mengisi survei lingkungan belajar. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan tentang kondisi sekolah. Apakah sekolah ini menurut putra putri panjenengan sudah nyaman atau belum? Guru-gurunya apa kurang-kurang apa enggak? Kan gitu loh itu ya. Nah itu nanti yang akan dilalui oleh putra putri jenengan. Nah dari rangkaian itu mungkin yang terpenting adalah kami minta bantuan panjenengan, ayo putra putri panjenengan ini dibiasakan untuk membaca dan ayo dibiasakan untuk mengolah pikir supaya nanti kemampuan literasi dan numeriknya itu berkembang. Karena Bapak Ibu nyung ngapunten nggih, ketika itu diterapkan di kehidupan sehari-hari, katakanlah yang paling sepele saja, misalnya di salah satu supermarket membuka lowongan sebagai kasir, pelamar itu tidak akan ditanya berapa nilai matematikamu di ijazah, berapa nilai bahasa Inggrismu, tidak akan ditanya seperti itu Bapak Ibu. Tapi yang dilihat adalah kemampuan bekerja sama, kemampuan berkomunikasi dalam melayani pelanggan, kemudian kejujuran, kedisiplinan, itu yang dilihat. Nah kami harapkan nanti putra putri panjenengan di sekolah ini juga kita asah karakternya, kita bina karakternya sehingga menjadi anak-anak yang berkarakter baik. Dan nun sewu Bapak Ibu, barangkali di putra putri panjenengan ketika ada kegiatan-kegiatan, saya selalu membekalkan pada putra putri panjenengan 5C. Anak-anak yang ada di sini masih ingat ya 5C ya? Ada yang sudah pernah dapat pengarahan seperti ini. Bapak Ibu nun sewu, saya selalu membekalkan ini pada siswa yang ada di sini, anak-anak untuk bisa sukses bekali dengan 5C. 5C itu mohon maaf karena saya dulunya guru bahasa Inggris, saya memakai singkatan bahasa Inggris Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah critical thinking, berpikir secara kritis. Nah ini kita biasakan, anak-anak kita biasakan untuk berpikir secara kritis. Kalau saya berbicara kepada anak-anak untuk bisa berpikir kritis, biasakan selalu tertanam 5W dan 1H. Kenapa, apa, siapa, di mana. Yang hanya kok bisa, bagaimana. Nah itu selalu berpikir seperti itu. Jadi kita bekali dengan 5C, yang pertama tadi berpikir kritis. Yang kedua, anak-anak harus kreatif.
sekecil apapun kreativitas dari seseorang itu sangat berharga. Menurut saya Pak Ibu, ketika saya berbicara ini dengan putra-putri panjenengan, saya memberikan contoh yang sederhana. Ada dua orang sama-sama jualan pisang goreng, tapi yang satu punya ide. Yang satunya pisang gorengnya seperti biasa, diiris, kasih tepung, digoreng. Tapi yang satu itu pisang gorengnya diiris dengan model seperti kepas atau apa, kemudian diberi tepung, setelah selesai digoreng diberi topping, entah itu parutan keju, entah itu meses atau apa. Saya selalu bertanya kepada anak-anak, mana yang lebih laris? Kenapa? Nah, itu sebenarnya hanya untuk menunjukkan bahwa ide kreativitas seperti itu sangat berharga Bapak Ibu. Nah, seperti ini ayo kita kembangkan terus di putra-putri panjenengan. C yang ketiga Bapak Ibu, yang selalu saya bekalkan kepada anak-anak kita adalah tolong kalian harus punya skill untuk komunikasi. Kemampuan berkomunikasi ini penting. Kalau perlu, jangan hanya berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tambah dengan bahasa lain. Berkomunikasi dengan bahasa Jawa juga perlu ditingkatkan. Nah, Bapak Ibu, berkomunikasi ini bukan hanya kemampuan menguasai bahasa saja, enggak Pak Ibu, tapi cara menyampaikan ide, cara menyampaikan pendapat di depan orang lain supaya orang lain tidak tersinggung, itu bagaimana caranya? Itu ada juga kemampuan berkomunikasi. Nah, ini yang selalu saya bekalkan ketika ada kegiatan pelatihan khusus dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, yang keempat itu harus mampu untuk berkolaborasi. Kalau bahasa Inggris kolaboratif, harus mampu bekerja sama. Karena zaman sekarang ini sudah tidak zamannya bekerja sendirian, harus selalu bekerja dalam bentuk tim. Apalagi masa depan itu harus selalu dalam kolaborasi. Nah, ini yang selalu saya bekalkan kepada anak-anak Bapak Ibu. Yang terakhir, C yang terakhir, ini yang penting, harus punya compassion. Tapi kalau saya tanya ke anak-anak, ayo anak-anak buka kamus, apa itu compassion? Anak-anak ada yang menjawab kasih sayang, ya, oke silakan. Ada yang mengatakan toleransi, ya silakan. Jadi Bapak Ibu, compassion itu ada unsur rasa kasih sayang, ada rasa unsur toleransi, ada unsur kepedulian, ada empati, semuanya tergabung di situ. Saya memberikan contoh yang sederhana kepada anak-anak kita kelas 8 yang kemarin ikut kegiatan LDKS. Contoh sederhana yang orang yang punya compassion tinggi itu misalnya menemukan ada seekor hewan kucing yang terlantar, kelihatan kehausan dan sebagainya, kemudian secara spontan dia memberikan makan dan minum kepada kucing ini. Oh, berarti itu compassionnya tinggi. Itu saya memberikan contoh yang sederhana seperti itu. Dan silakan cari contoh yang lain. Setelah kepada anak saya menyampaikan gitu. Nah, ini yang harus kita asah Bapak Ibu. Jadi 5C tadi, mulai berpikir kritis, kemampuan komunikasi, kemampuan kerjasama, sampai yang terakhir compassion. Ini harus kita asah semuanya. Dan jangan lupa semuanya itu harus didasari dengan akhlak, dengan agama. Nah, kalau ini semuanya sudah dilakukan oleh putra-putri kita, saya yakin panjenengan pasti akan merasa bahagia ketika melihat putra-putri panjenengan sukses dan punya akhlak yang baik. Nah, ini harapan kami mengundang panjenengan, ayo ini kita wujudkan bareng-bareng Pak Ibu. Karena kalau pihak sekolah saja tidak akan mampu, butuh kerjasama dengan orang tua. Nah, mudah-mudahan ini bisa tercapai ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan, karena terus terang Bapak Ibu, kalau ada beberapa teman yang menanyakan ke saya, Pak, jangan kok tidak memprioritaskan prestasi akademik? Saya mengatakan enggak. Saya tidak butuh prestasi akademik diprioritaskan. Pinter itu nyusul Bapak Ibu. Saya mengatakan gitu. Kalau ada teman-teman saya guyonan saya, pinter itu nyusul. Nah, itu terbiasa pinter dewe. Yang penting karakternya dulu. Saya mengatakan gitu Bapak Ibu. Menjauh kalau saya kadang-kadang berpikirannya seperti agak keluar jalur gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi itu yang saya inginkan. Jadi siswa kita utamakan karakternya yang bagus, kemudian skill 5C tadi juga bagus, sehingga
Kalau seperti ini yang bisa terwujud, saya yakin anak-anak kita nanti akan menjadi seperti yang dicita-citakan oleh pemerintah, menjadi generasi emas. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir, mungkin putra putri panjenengan dan juga panjenengan semuanya rindu kapan ya iso sekolah mana. Anak-anak juga seperti itu ya. Pengen sekolah lagi kan ya. Bapak Ibu, insya Allah mohon doanya. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo punya rencana bulan Januari itu sudah bisa melakukan kegiatan tatap muka. Tetapi ada syarat-syaratnya Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan ini nanti panjenengan juga bisa membantu kami lagi. Yang pertama Bapak Ibu, untuk bisa melakukan tatap muka itu dilihat berdasarkan zona wilayahnya. Saya beri contoh sederhana, SMP 2 Segar ini kan terletak di wilayah desa Cemandi ya Bapak Ibu. Di sebelah timur itu ada desa Kalanganyar. Di depan ini sudah masuk Buncintan. Misalnya di wilayah Cemandi itu sudah hijau, Buncintan hijau, tapi Kalanganyar merah. Mungkin sekolah kita belum diizinkan dulu, karena sekolah kita kan berada di perbatasan 3 desa itu Pak. Tapi kalau misalnya Cemandi hijau, Buncintan hijau, kemudian Kalanganyar kuning, kecamatan sudah bisa, kecamatan itu dinyatakan merah, kita masih diperbolehkan. Karena meskipun kecamatan itu merah, tapi desa tempat sekolah itu berada sudah hijau, silakan. Nah, cuma syarat yang kedua begini Bapak Ibu, seandainya kita sudah boleh, dari sisi wilayah sudah boleh, tapi kita punya siswa yang berasal dari Pulungan, kebetulan Pulungan merah, nah maka siswa yang dari Pulungan ini jangan masuk dulu, harus di tracing dulu Pak Ibu. Oh, yang dari Pulungan merah, maka dilihat keluarga dari siswa tadi. Kalau misalnya keluarganya tidak ada yang terpapar, oh berarti siswa ini boleh ikut masuk. Itu yang pertama Bapak Ibu. Terus yang kedua Bapak Ibu, kami hari Minggu kemarin mengadakan pertemuan dengan Bapak PJ Bupati sampai jam 10 malam. Beliau hanya menyampaikan gini, kenapa sih Sidoarjo ingin tatap muka, karena satu, untuk mendidik masyarakat melalui putra putri panjenengan, untuk mendidik selalu menerapkan protokol kesehatan. Jadi kalau ada siswa atau orang yang di masyarakat yang di tengah jalan misalnya tidak memakai masker, oh berarti itu memang sudah kebiasaannya seperti itu. Lah, ini perlu dididik, salah satunya lewat kegiatan tatap muka di sekolah. Yang kedua, beliau berpesan Bapak Ibu guru selain mendidik juga harus mendisiplinkan pemakaian masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Jadi nanti ketika tatap muka ini dilakukan Pak Ibu, kami mohon bantuan panjenengan. Ayo, kalau misalnya sudah boleh tatap muka, jenengan ikut ngecek putra putri jenengan ketika berangkat harus sudah memenuhi protokol kesehatan. Kalau perlu jenengan antar pulang dijemput, jangan dibiarkan berangkat sendiri. Itu salah satu syaratnya Bapak Ibu. Yang berikutnya lagi banyak syaratnya, termasuk sekolah harus punya tim khusus. Nah, ini kami sudah mulai membentuk. Nah, hanya mohon doanya, mudah-mudahan sekolah kita nanti termasuk salah satu yang diizinkan untuk melaksanakan kegiatan tatap muka. Tapi mohon maaf, seandainya nanti tatap muka itu jalan, tidak semua siswa boleh masuk dulu Pak Ibu, karena 2 bulan pertama kita hanya menampung 30% saja. Kalau siswa kita 1000, berarti 2 bulan pertama yang boleh untuk tatap muka itu hanya sekitar 300 orang, sepertiganya. Itu bertahap nih Pak Ibu, sistemnya nanti bergiliran. Sementara itu dulu, supaya tidak terlalu lama,
Mohon maaf kalau ada yang kurang, kalau ada yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.